Seandainya daku Panglima Sorgawi, kan ku pinta kepada Tuhan agar bangsa ini tak sajikan harta. Pasti ku hidup damai selalu. Seandainya daku Panglima Sorgawi, kan ku pinta kepada Tuhan agar bangsa ini tak sajikan harta. Pasti ku hidup damai selalu. Agar bangsa ini tak sajikan harta. Pasti ku hidup damai selalu. Pasti ku hidup damai selalu. Baik, terima kasih. Selamat pagi kawan-kawan semua. Eh, kita baru saja mendengarkan lagu yang sangat menyentuh. Di situ lagu itu bilang, seandainya aku Panglima Surgawi, akan kupinta kepada Tuhan agar bangsa ini tak disajikan halda, agar ku hidup damai selalu. Papua terlalu kaya sampai tong semua mati sia-sia di atas tanah ini. Oke, teman-teman. Ya, ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati keempat narasumber yang sudah hadir bersama-sama kita. Uh, Kakakku perempuan hebat berdua, salam hormat. Kakak Esther Haluk, selamat pagi. Pagi. Ya, Kakak Esther Haluk, aktivis perempuan Papua yang juga akan menjadi narasumber pada pagi hari ini. Selanjutnya ada kakak saya, kakak Natalia Yewen dari Yayasan Pusaka Belantara Papua. Kakak dia, selamat pagi. Semuanya saya pagi. Ya, dan ada kakak laki-laki dari Tanah Moi yang luar biasa juga sudah bergabung, kakak Victor Flaviu dari Pemuda Adat Moi Sigin. Kakak Victor, selamat pagi. Selamat pagi, halo semua. Dan satu narasumber yang belum bergabung, Abang Emmanuel Gobai, nanti akan disesuaikan. Ya, terima kasih untuk keempat narasumber yang sudah bergabung bersama-sama kita dalam FGD Masyarakat Adat Suku Moi yang diselenggarakan hari ini 6 Juli dan juga bertepatan dengan memperingati Biak Berdarah 6 Juli 1998. Jadi hari ini Biak Berdarah tepat 26 tahun terus melawan lupa dan merawat ingatan untuk melanjutkan perlawanan sampai dengan hari ini. Ya, teman-teman, langsung saja kita menuju ke sambutan oleh Ketua Panitia Adik Paskalis Haluk selaku Koordinator Amnesty Chapter Unipa. Adik Paskalis, waktu dan tempat kita silakan. Ya baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya bicara, selamat pagi untuk semuanya. Halo, selamat pagi.
Pagi Kak. Selamat Selamat pagi. Baik, terima kasih. Tentunya kita semua dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Yang Maha Kuasa, dan kita bisa hadir pada kesempatan hari ini dengan maksud dan tujuan bahwa hari ini kita telah melakukan diskusi yang mana perampasan hutan adat yang diambil oleh perusahaan. Uh, ini salah satu upaya kami dari kawan-kawan uh, uh, kolaborasi kampanye. Di sini kami tergabung atas dari BEM Musamus, Amnesty Uncen, Amnesty Movement, dan juga Pemuda Adat Papua Barat, uh, dan juga ada kawan-kawan dari gerakan Molomoi yang selalu eksis mengkampanyekan isu-isu apa lingkungan juga di Sorong. Baik kawan-kawan, diskusi ini adalah uh, untuk kita upaya menegakkan keadilan terhadap hak-hak masyarakat yang mana uh, ruang hidup mereka dan tempat hidup mereka yang dihancurkan oleh perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Karena itu kami melakukan kolaborasi kampanye. Dan diskusi ini adalah diskusi episode yang kedua. Episode yang pertama kita sudah lewati bersama dengan kawan-kawan dan juga dengan narasumber yang hebat-hebat. Hari ini diskusi terakhir adalah untuk menuntut keadilan yang kita sama-sama uh, lakukan oleh dari kawan-kawan semua untuk uh, mengambil keadilan terhadap masyarakat adat suku Awayu dan Mui. Baik kawan-kawan, saya pikir selebihnya nanti akan didiskusikan oleh narasumber-narasumber kita yang hebat. Nanti kawan-kawan kita bisa sama-sama saling baku tanya menjawab untuk berjalannya diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih juga kawan-kawan yang sudah menyediakan dari media Amnesty International Indonesia dan juga kawan-kawan panitia semua. Terima kasih. Kembalikan kesempatan ke MC, dipersilakan. Baik, terima kasih atas sambutannya kawan Pastalis selaku koordinator Amnesty Chapter Unipa, tapi juga koordinator FGD pada diskusi episode 2 ini. Selanjutnya uh, kita akan masuk ke sesi diskusi. Langsung saja saya akan silakan ke kawan Marcelino Pijay, Amnesty Chapter Unipa, untuk memandu kita dalam diskusi ini. Kata Marcel, waktu dan tempat. Terima kasih kawan Master of Ceremony, luar biasa pengaturan. Bersama saya hari ini atas nama Marcelino Wego Bipigai. Saya paling senang kalau dipanggil Gobi. Dalam kaitan dengan kegiatan hari ini juga kita akan bicara mengenai konteks masyarakat adat. Kalau nama saya Wegobi itu juga bagian dari nama adat. Saya menyambut kepada kawan-kawan peserta fokus grup diskusi. Selamat datang, dan saya berharap kawan-kawan semua dalam keadaan yang sehat-sehat untuk kita akan teruskan kegiatan ini, dan saya apresiasi sudah bisa hadir untuk terlibatan. Ini bagian dari dukungan kita kepada masyarakat adat yang hari ini sedang dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan wilayah hutan adatnya. Baik, sebelum saya masuk ke dalam suasana diskusi kita yang lebih jauh, saya ingin menyapa sekaligus menyambut kepada pembicara kita dalam kesempatan ini. Pertama, selamat datang dan welcome untuk kita.
pembicara pertama, kawan Victor, yang juga sebagai selama ini berjuang mempertahankan hutan adatnya. Untuk lebih jelasnya, saya beri kesempatan 2 menit untuk memberikan keterangan diri. Oke. Terima kasih. Suara kedengaran. Oh baik. Perkenalkan, saya punya nama Victor Claviu Marga, Vic Marga Claviu. Di sini saya mau menceritakan sedikit soal perjuangan masyarakat adat di Sorong, Provinsi Papua Barat. Dulu Papua Barat, tapi sekarang sudah diganti Papua Barat Daya. Di mana daerah itu Sorong kita sebut sebagai daerah investasi, wisata investasi yang tadi saya ulang di pertama. Karena masyarakat adat di Sorong, di suku Moi itu sendiri telah kenal investasi jauh sebelum negara ini merdeka. Jadi pada umumnya masyarakat adat Sorong sudah terkena dampak dari investasi. Jadi perjuangan kali ini bagaimana untuk supaya mempertahankan wilayah adat kami dari investasi perusahaan PT Sorong Agro Sawitindo yang mana merampas wilayah hak kami di Sorong. Karena pada umumnya di utang adat kami di Sorong itu semuanya ketergantungan masyarakat adat, terus keberlangsungan hidup kami itu hanya di utang pada umumnya. Karena kalau misalkan sawit masuk diganti dengan pohon. Suara kedengaran? Kedengaran, Kak. Ini kedengaran. Nanti lebih ke identitas saja dulu. Nanti untuk singgungan soal itu nanti sebentar dalam diskusi. Oke. Terima kasih kawan Victor. Siap. Oke. Lagi untuk mungkin selanjutnya saya kasih kesempatan pengenalan diri dalam 2 menit ke depan kepada pembicara kedua, sebenarnya kepada Pak Emmanuel Gobai selaku Direktur LBH Papua. Bukti karena sementara ini belum bisa hadir, kita akan sesuaikan di kemudian waktu, dan selanjutnya saya coba kasih kesempatan 2 menit kepada pembicara dari aktivis perempuan Papua, Pak Aster Aluk, untuk beri pengenalan diri. Silakan, waktu 2 menit ke depan. Ya, terima kasih. Selamat pagi semua adik-adik. Saya nama Esther Haluk. Ya, saya aktivis dan juga sekaligus akademisi. Saya sehari-hari bekerja sebagai dosen di STT Walter Pos Jayapura. Kemudian saya juga adalah koordinator West Papua Feminist Forum. Berikutnya saya juga untuk sementara dipercaya untuk membantu di Sinode Gereja Kingmi di Tanah Papua. Saya membantu di Departemen Perempuan sebagai sekretaris untuk Departemen Perempuan Kingmi di Tanah Papua. Saya kira itu saja perkenalan dari saya. Terima kasih. Oke, thank you Kak Aster. Selanjutnya saya beri kesempatan lagi untuk pengenalan identitas kepada pembicara ketiga kita. Sebenarnya yang keempat karena belum ada kakak Manuel, saya sebutnya ketiga ini. Kepada Pusaka Bentala Rakyat, ya kali ya, dipersilakan. Selamat pagi Kakak Esther Victor dan semuanya yang nonton di YouTube, yang hadir di Zoom. Perkenalkan, saya nama Natalia Yewen. Terus kalau asal itu asal dari Tambrau, sekarang Papua Barat Daya.
Sehari-hari saya kerja di Yayasan Pusaka Bentala Rakyat. Pusaka itu organisasi masyarakat sipil yang kerja untuk masyarakat adat, terutama di Papua, kerja di beberapa wilayah, termasuk Sorong dan masyarakat Sorong dan ini Povedigo. Begitu, mungkin singkat saja begitu dari saya. Terima kasih. Oke, thank you untuk penjelasan. Kawan-kawan, saya pikir kita tahu ini pembicara kita yang luar biasa andal akan mendampingi kita dalam proses diskusi ini, juga akan menghadirkan beragam pemikiran dari masing-masing, bagaimana mereka melihat dan juga sebagai korban dalam kasus perampasan hutan adat di wilayah adat masyarakat adat Papua dari suku Ayu dan suku Moi. Dua suku ini kita tahu sekarang ini dalam level terakhir untuk upaya-upaya secara hormat mempertahankan hutan adatnya yang sedang ada di Jakarta di hadapan Mahkamah Agung. Nah, untuk mendapatkan suara-suara atau sikap-sikap pikiran-pikiran yang baik untuk mempertahankan dan membelah perjuangan mereka ini menjadi satu hal yang paling penting sekali bagi mereka, karena tahapannya ini adalah terakhir dari mereka bisa harapkan. Artinya kalau hutan ini sudah belum bisa lagi menjadi wilayah klaimnya tanah hutan adat, maka itu akan menjadi perusahaan. Kalau milik perusahaan, hidup mereka akan kemana? Kita tahu tadi ada singgungan juga dari korban juga, jadi kawan Victor Kalavi yang sudah secara konsisten mempertahankan membela hutan adatnya di wilayah suku Moi. Sebelumnya kita sudah pernah mendengar juga dalam episode pertama itu bagaimana pemahaman, pandangan, dan perjuangan masyarakat adat suku Ayu sebagai korban di wilayah hutan adatnya. Sehingga dalam kesempatan ini juga, kawan-kawan, untuk kita memasuki dalam ruang diskusi, lebih dulu akan kita mengundang kepada pembicara pertama, kawan Victor Claviu, akan secara langsung menerjemahkan terkait dengan bagaimana proses perjuangan mereka, karena melihat dengan keterhubungan kehidupan masyarakat adat suku Ayu dengan wilayah hutan adatnya yang hari ini sedang dalam ancaman perampasan oleh perusahaan. Untuk itu, bagaimana kronologi kemudian pentingnya dari mempertahankan hutan adatnya nanti akan disampaikan oleh pembicara pertama, karena ini sebagai korban. Saya pikir kalau korban tidak memberikan penjelasan apa yang dia sakit, maka orang di luar, orang tidak akan tahu bagaimana yang dia sakit sebenarnya. Sehingga itu kita mengundang untuk bisa menyampaikan apa yang langsung dihadapi oleh suku Moi di wilayah hutan adatnya sebagai korban. Kepada kawan Victor Claviu, saya persilakan waktu ke depan. Tadi 2 menit sudah dipotong untuk pengenalan. Sekarang 18 menit lagi untuk kawan. Dipersilakan kepada kawan Victor. Sorry kawan, sebelum ini saya mohon maaf, saya ada kesalahan teknis untuk berjalan proses diskusi ini. Kita akan bagi ada 2 sesi, satu untuk pemaparan dari pemateri atau pembicara, yang kedua nanti ada diskusi. Sesi diskusi interaktif antara pembicara dan para peserta, sehingga nanti diharapkan bisa meninggalkan pertanyaan atau tanggapan di kolom chat di Zoom, tapi juga di YouTube yang sedang mengikuti live streaming bisa meninggalkan, akan diterjemahkan sebentar oleh kawan-kawan. Dan kedua, nanti siap-siap untuk raise hand untuk masuk dalam sesi itu. Untuk kelancaran diskusi kita, saya berharap selama pembicara sedang dalam on mic, kepada kawan-kawan peserta dengan hormat
mohon untuk dipadamkan atau dinonaktifkan mikrofon supaya tidak mengganggu konsentrasi diskusi kita. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan. Mohon maaf juga kepada kawan Victor. Saya beri kesempatan. Siap. Terima kasih kawan-kawan chapter Amnesty yang mana sudah mengundang kami. Saya selaku pemuda adat di Moisigen, salah satu korban dari perampasan lahan, yang mana kebijakan negara yang tidak sesuai dengan FPIC, yang pada khususnya kami di Sukumoy. Teman-teman, ini saya mau sedikit menjelaskan Sukumoy itu pada umumnya, tapi di dalamnya ada terbagi dalam sub-subnya juga. Ada 8 sub-suku. Nah, kemudian dari 8 sub-suku ini, nah yang kasus yang kami bawa ke Mahkamah Agung ini adalah dari sub-suku Moisigin di wilayah adatnya saya. Karena teman-teman, saya mau kasih tahu bahwa 18.000 hektar itu sebenarnya tidak sesuai dengan pernyataan awal perusahaan sawit PT Soronagro Sawit Indo, yang mana operasi tidak datang secara langsung keterlibatan masyarakat adat dalam pemberian izin, bahkan pun AMDAL, tidak sesuai dengan keberlangsungan. Nah, teman-teman, ini ada satu kronologis kami masyarakat adat Moisigen melawan investasi. Ini saya coba ambil kronologis. Awalnya itu di subsuku Moisigen, yang mana ini kalau yang ini data marga. Nah, di Moisigen. Kalau ini data marga, itu 9 marga ya di Sorong. Jadi kampung saya di distrik Segung, Kampung Gisim. Nah, mungkin next. Di tahun 2003 itu PT SAS datang ke kampung, tidak secara langsung datang, hanya menyampaikan. Kemudian saya selaku marga Plaview melakukan penolakan. Nanti seperti yang teman-teman baca dengan ritual adat untuk bagaimana melakukan penolakan. Tapi itu bukan saya, tapi orang tua saya dulu. Karena menurut mereka sawit itu salah satu penghancur di masyarakat adat di Moisigen. Oke, selanjutnya next. Di tahun 2008 itu mereka sedang melakukan perjanjian antara marga dengan perusahaan. Ini tapi tidak ada keterlibatan dari masyarakat adat, hanya keterlibatan 3 marga, itu marga CD, marga Klasa, dan marga Kayaro, dengan beberapa iming-iming perusahaan begitu. Oke, next. Kalau yang ini adalah upaya Soronagro Sawit Indo melakukan perjanjian dengan marga yang tadi saya sebut, CD dan Klasa sama Kayaro. Kalau Kayaro itu dengan upaya perjanjian 100 juta, tapi cuman yang dikasih 70. Sisanya nanti belakangan. Kemudian marga Klasa dan CD ini 200 juta sudah dikasih duluan. Nah, kemudian di bawah masyarakat adatnya itu ikut perbandingan semacam supaya melihat sisi dari Kalimantan, siapa tahu mungkin di Papua bisa diterapkan lagi. Oke, next. Nah, ini di tahun 2013 itu ini Bupati Sorong yang pertama, Dr. Stefanus Malak, orang Moi sendiri yang bagaimana melakukan pelepasan lahan, tidak ke masyarakat adat lagi, tapi hanya di pemerintahan saja begitu. Dengan beberapa perusahaan-perusahaan lainnya. Kemudian di tahun 2020 itu kita orang coba melakukan perlawanan masyarakat adat suku Moi. Pada umumnya itu keempat perusahaan, itu Mustika Plantation, Inti Kebun Lestari, terus PT Soronagro Sawit Indo, Papua Lestari Abadi. Ini kita orang coba untuk melakukan perlawanan di tahun 2021. Oke, next. Nah, ini strategi litigasi yang kami pakai di saat yang tahun 2021 untuk perlawanan terhadap perusahaan, yaitu strategi non litigasi, melakukan aksi di DPR dan kantor Bupati Kabupaten Sorong. Kemudian melakukan tanda tangan petisi, terus melakukan perjanjian antara suku Moi sendiri supaya tidak boleh ada perampasan lahan lagi.
karena ada beberapa perusahaan yang sudah beroperasi cuman tidak mementingkan kesejahteraan terhadap suku Moi sendiri. Kalau litigasinya itu kita orang coba waktu itu di tahun 2021 itu kita coba melakukan salah satu yayasan juga NGO Ekonusa membantu menghadirkan masyarakat adat saksi di Pengadilan Tata Usaha Negeri Jayapura. Di saat itu menang. Kemudian setelah kemarin dibantu di tahun 2022 kita dibantu oleh Yayasan Pusaka Bentala Rakyat untuk sebagai tergugat intervensi saat ini. Oke, next. Nah, kemudian usaha banding yang dari pertama yang tadi dari di Pengadilan Jayapura itu kita menang. Perusahaan gugat berikut itu ke Pengadilan Tata Usaha Negeri Makassar. Nah, di Makassar itu perusahaan menang. Kemudian Bupati Masyarakat Adat Suku Moi bersama Bupati kita orang coba dorong untuk bagaimana ke Mahkamah Agung. Itu Mahkamah Agung yang pertama sekali itu kita masih masyarakat adat dengan Bupati. Kemudian di Mahkamah Agung kasasi, proses pertama kasasi itu kami kalah. Itu di Mahkamah Agung yang tahap pertama itu masih kami masyarakat adat Suku Moi di Sorong bersama pemerintah daerah. Kemudian next. Nah, ini di tahun ini yang kemudian perlawanan kami berikutnya itu di tahun 2022 itu Kementerian Lingkungan Hidup bersama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dengan Sisti Nurbaya itu melakukan evaluasi kembali terhadap izin-izin di Sorong yang mana sudah istilahnya kadaluarsa cacat secara hukum. Nah, kemudian itu perusahaan KLHK dengan BKPM mencabut izin, tapi perusahaan tidak terima soal pencabutan izin tersebut. Perusahaan menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negeri Jakarta. Kemudian kami masyarakat adat melihat kedua hal ini dalam arti perusahaan bersama dengan KLHK. Artinya mereka yang ribut barang ini bukan mereka punya, tapi yang punya tanah adat ini kita selaku masyarakat adat, artinya di Moi Sigen, di Suku Moi. Makanya kami saat itu melakukan istilahnya berbicara dengan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat yang membantu kami sebagai tergugat intervensi 2 di Pengadilan Tata Usaha Negeri Jakarta. Oke. Mungkin nah ini mungkin sekedar ini aja solusi dan dukungan terhadap Suku Moi saja mungkin kita koalisi ini konsolidasi untuk komunitas terhadap Suku Moi karena Suku Moi sendiri dengan suku Ayu kami merasa kehidupan kami itu sudah terancam sekali, apalagi di suku Ayu bahkan pun Suku Moi sendiri itu teman-teman tahu itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah berada, batu bara, minyak bumi, petrogas, terus kelapa, ditambah lagi kelapa sawit. Makanya upaya yang saat ini kami lakukan di Mahkamah Agung sampai proses di Pengadilan Tata Usaha Negeri Jakarta sampai proses kasasi itu upaya untuk bagaimana pencegahan supaya jangan terjadi lagi perampasan lahan, karena dari 18.000 hektar ini sebenarnya itu hanya 10.000 hektar, tapi perusahaan menambah lebih. Kemudian di perjanjian itu sebenarnya bukan 18.000 hektar, hanya sebagai sampulan itu kita saja, tapi kalau yang sebenarnya awalnya itu kan 40.000 hektar. Artinya menurut kami, wah perusahaan ini seakan-akan memberikan dari Jakarta, memberikan melihat Papua itu di Suku Moi sendiri itu tanah yang kosong begitu. Artinya tidak secara langsung perusahaan melakukan perampasan, perusahaan melakukan perampasan. Kami tidak terima kalau di Suku Moi, kalau dirimu mau mengklaim wilayah adat kami, berarti sama saja melanggar aturan-aturan adat yang sudah berlaku. Makanya sampai saat ini kami melakukan upaya terakhir yaitu bersama suku Ayu untuk proses kasasi di Mahkamah Agung. Semoga dan saya mau kasih tahu di Sorong itu kami punya perda juga, Perda Masyarakat Adat nomor 10 tahun 2017 itu mengatur soal keberadaan masyarakat adat Suku Moi, tapi itu belum jadi landasan yang kuat karena belum ada undang-undang masyarakat adat yang disahkan oleh Presiden Jokowi, tapi lagi-lagi Jokowi ini punya dalil lain.
yang sebenarnya harus disahkan undang-undang masyarakat adat, tapi malah disahkan undang-undang cipta kerja yang melakukan perampasan lahan, HGU yang tidak sesuai, analisis dampak lingkungan yang tidak secara disampaikan ke masyarakat adat, tapi sudah disahkan duluan di Jakarta. Jadi upaya kami terakhir yang melakukan perlawanan secara hormat-hormatnya di proses Mahkamah Agung ini. Oke, saya pikir mungkin itu penyampaian saya. Teman-teman boleh bertanya dan sebagainya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih kawan Victor, luar biasa untuk perjuangan kawan-kawan yang tak mengenal lelah secara konsisten, kalaupun ya situasi kita tahu ini antara kekuasaan masyarakat ada dan kekuasaannya perusahaan. Di perusahaan itu selalu mendapatkan double power ya, double power untuk selalu mendapatkan keuntungan. Tapi bisa eksis untuk terus melawan ini luar biasa, dan cukup banyak poin yang kita bisa dapatkan tentang upaya-upaya mulai dari pertama melalui proses litigasi, kemudian proses non litigasi yang sudah dilakukan. Dan saya pikir ini bisa menjadi satu catatan penting bagi wilayah-wilayah Papua lain sebagai referensi untuk terus melakukan upaya-upaya semacam ini. Kemudian di sisi lain juga memberikan gambaran mengenai posisi perusahaan ini sudah berlangsung sejak tahun 2003 ini. Dalam proses itu kita tahu ini upaya pertama dilakukan agak susah, perusahaan masuk, sehingga kemudian dilakukan dengan pendekatan lain dengan melibatkan tiga marga sebagai sampel untuk mendapatkan legitimasi proses konsesinya itu. Dan sementara dijelaskan oleh kawan ada 9 marga, 6 marga lain itu belum terlibat di dalam itu. Dan juga yang terlibat itu dikasih iming-iming oleh perusahaan dengan berbagai kayak semacam pembangunan. Pasti hal itu mungkin dihadapkan oleh kepada masyarakat adat itu oleh perusahaan. Nah, catatan-catatan ini akan menjadi penting untuk diskusi kita lebih lanjut, karena saya pikir wilayah di konsesi di sana ini tempat kawan-kawan mempertahankan dari perampasan perusahaan ini juga sudah memiliki terhubungan yang kuat dengan masyarakat adat. Dan di sini kalau kita bicara mengenai masyarakat adat ini tidak akan melepas dengan aktivitas keseharian perempuan Papua. Karena wilayah adat, hutan adat, tanah adat paling tampil di benak kita, filosofinya mengenai kalau bicara tanah, bicara tentang mama, bicara tentang perempuan. Nah, dalam kaitan dengan ini kita akan mengundang pembicara berikutnya, itu kepada Kakak Esther Haluk yang juga sebagai perempuan Papua, perempuan aktivis Papua dan akademisi, akan melihat posisi perjuangan masyarakat adat suku Ayu dengan suku Moi ini dalam mempertahankan wilayah hutan adat, bagaimana dengan keterhubungan perempuan mungkin dalam konteks yang lebih luas di Papua, juga secara khusus dengan masyarakat adat yang hari ini sedang berjuang, terutama perempuan-perempuan yang kita lihat beberapa tayangan sebelumnya itu di depan Mahkamah Agama itu sudah mengeluarkan ekspresi yang sangat menyedihkan sekali dan mengkhawatirkan akan keseluruhan hidup dan aktivitas-aktivitas perempuan di wilayah hutan adatnya. Untuk itu kepada pembicara kedua, saya mengundang kepada Kakak Esther Haluk untuk bisa memberikan pandangan dari perempuan soal itu. Terima kasih. Kalau berbicara tentang hutan ya, berbicara tentang persoalan masyarakat adat yang tadi adik Victor sudah menceritakan pengalaman-pengalaman yang dialami, dan juga pengantar yang disampaikan oleh adik moderator ya, soal pandangan kita bahwa tanah adalah mama. Dalam konteks
itu secara umum kalau kita berbicara dalam persoalan-persoalan ini, banyak persoalan yang ada di tanah Papua ini, kira-kira posisi perempuan itu ada di mana? Bagaimana sebenarnya posisi perempuan? Kita mungkin lihat satu persatu. Di slide yang kedua ya, ada satu apa dalam sebuah tulisan ya berjudul Derita dan Karya Perempuan Papua, Pastor Budi Hernawan OFM ini ditanya, jika ada satu masalah saja yang dihadapi oleh perempuan di Papua, kira-kira apa masalah itu? Pastor dia jawab spontan saja, dia bilang, oh, perempuan itu tidak ada. Maksudnya di sini adalah dalam budaya, di dalam masyarakat kita di Papua itu perempuan itu dianggap tidak ada. Ada secara fisik ada, tetapi tidak dianggap sama sekali ketika dalam pembuatan keputusan-keputusan. Karena kita tahu bersama bahwa kita punya budaya di sini lebih kental dengan menerapkan nilai-nilai yang sangat patriarki, di mana laki-laki mendapat porsi lebih dan bisa mengambil peran secara dominan dibandingkan dengan perempuan. Next. Ya, perempuan Papua mengalami, jadi ketika kita berbicara tentang perspektif secara umum bahwa perempuan dianggap tidak ada, dalam artian tidak terlalu penting untuk dibicarakan, dilibatkan dalam pengambilan keputusan, ataupun kepentingannya diwakili dalam setiap keputusan-keputusan baik publik yang dihasilkan di Papua. Itu mengakibatkan banyak persoalan-persoalan yang terjadi. Nah, secara umum kita bisa bilang bahwa persoalan perempuan di Papua itu perempuan mengalami kekerasan yang berlapis-lapis dan membutuhkan usaha yang panjang dengan ketekunan, niat baik, dan juga kemauan politik untuk mengurai tiap persoalan. Seperti tadi saya bilang, dengan berada dalam masyarakat dengan kultur yang sangat patriarkis seperti begitu, kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah dengan perspektif yang sangat bias gender, otomatis kepentingan-kepentingan perempuan itu tidak banyak terwakilkan seperti itu. Nah, ketika kita bicara dalam konteks masyarakat adat, ini terjadi misalnya pengambil alihan lahan. Nah, deal-deal yang dilakukan ini kan kalau kita bicara dalam struktur masyarakat adat, biasanya kan perempuan tidak banyak mengambil peran. Ada banyak kasus dari penelitian yang dilakukan oleh Ibu Ira Rumkabu dan kawan-kawan, misalnya dalam buku Mengambil Alih Kendali Kehidupan, itu penelitian yang diadakan di Bovendigul ya, itu mencatat bahwa dalam pengambil alihan lahan dari masyarakat adat, ada kesepakatan yang diambil oleh kelompok laki-laki, yang diwakili oleh laki-laki dengan perusahaan-perusahaan yang ada, tanpa melibatkan perempuan. Padahal perempuan-perempuan ini pengguna-pengguna lahan. Orang-orang yang memanfaatkan lahan-lahan itu untuk mensupport kehidupan. Tetapi kemudian ketika terjadi kesepakatan ini perempuan sama sekali tidak dilibatkan. Padahal relasi yang kuat sekali antara perempuan dengan alam ini sudah terbentuk ya secara kultural. Kemudian bagaimana perempuan memanfaatkan alam, memanfaatkan hutan, memanfaatkan tanah atau lahan-lahan ini untuk mensupport kehidupan. Nah, kemudian ketika pengambilan alihan lahan terjadi oleh perusahaan-perusahaan itu dengan sendirinya itu meminggirkan perempuan dari sumber-sumber kehidupan ini. Next.
ketika saya berbicara soal kekerasan yang berlapis-lapis, kekerasan kita bisa bicara tentang kekerasan secara struktural dan juga kekerasan secara kultural. Nah, kita bisa lihat misalnya dari kekerasan secara struktural, semua bentuk ketidakadilan yang dihadapi oleh masyarakat adat itu bersumber dari kekerasan-kekerasan yang terjadi secara struktural. Kenapa saya bilang begitu? Sejak awal integrasi kita dengan Indonesia, itu logika pembangunan yang dilakukan di Papua itu sudah timpang dan rasis. Bahwa kita dianggap, oh ini orang Papua ini dia tidak mampu berpikir, dia masyarakat yang terbelakang, dia masih bodoh, dia masih primitif. Jadi kebijakan yang diterapkan di Papua kan kebijakan yang top down, dari atas ke bawah, sama sekali tidak mengakomodir keinginan keinginan dari masyarakat adat. Itu sebabnya pembangunan semenjak era Soeharto sampai sekarang itu lebih ditujukan untuk ekstraksi sumber daya alam, dan itu yang kita sedang lihat saat ini. DOB yang dihasilkan oleh pemerintah ini kan tujuannya bukan untuk memperpendek rentang kendali. Alasan awal itu untuk memperpendek rentang kendali, tapi itu tidak terjadi. Justru kebijakan-kebijakan itu memangkas hak-hak masyarakat adat. Kemudian yang terjadi yang terakhir untuk otonomi khusus jilid yang kedua ini adalah memangkas hak ataupun kewenangan dari pemerintah daerah, dialihkan semua ke pusat. Jadi masyarakat adat benar-benar diperhadapkan dengan korporasi internasional atau multinational corporation atau kapitalis global. Jadi investasi dengan kepentingan investasi yang di backup oleh negara dengan dia punya anjing-anjing penjaga TNI dan Polri, yang kemudian melahirkan kekerasan-kekerasan yang tidak berujung. Kemudian kekerasan struktural lainnya adalah pelanggaran HAM. Kita bisa lihat dari sejak kita ada di negara sampai dengan sekarang pelanggaran HAM terus terjadi. Pelanggaran HAM dalam konteks masyarakat adat seperti tadi adik Victor sudah sebutkan tentang tidak ada informasi free and prior form consent. Itu informasi awal bahwa perusahaan wajib melakukan itu dalam konteks masyarakat adat. Investasi yang berhubungan dengan masyarakat adat berhak mendapat informasi awal ini. Perusahaan mau seperti apa melakukan usaha di daerah itu masyarakat adat harus dilibatkan. Nah, ketika terjadi konsensi izin pemberian izin untuk konsensi lahan ini, apakah free and prior consent form itu sudah terjadi antara masyarakat dengan pelaku atau tidak? Kalau itu tidak terjadi, ini pelanggaran HAM yang serius sekali yang dilakukan kepada masyarakat adat. Kemudian adalah militerisme. Militerisme ini yang kemudian membackup masyarakat adat tidak dengan korporasi atau investasi asing ini, tapi juga berhadapan dengan kekuatan-kekuatan negara yang membacking investasi yang masuk. Ini banyak kasus sudah terjadi, kami bisa lihat, kami bisa ikuti. Ketika masyarakat adat mulai kritis berbicara, masyarakat adat yang sudah kapasitasnya meningkat, kemudian mereka sudah mampu bersuara, mereka mengerti persoalannya, ketika mulai bersuara, ada banyak intimidasi yang diberikan kepada mereka. Yang tentunya intimidasi itu kita bicara tentang militerisme. Kenapa? Karena di wilayah-wilayah hutan yang sedang habis, deforestasi yang sedang terjadi di tanah Papua, kemudian ekstraksi sumber daya alam, ini tidak jauh-jauh. Pelakunya semua militer, di backup oleh militer. Kemudian perampasan lahan dan ruang-ruang hidup. Nah, di sini kita bisa lihat dari undang-undang sektoral, kemudian Omnibus Law yang melumpuhkan implementasi undang-undang Otsus. Otsus bagus, banyak poin-poin penting yang bisa dipakai untuk proteksi terhadap masyarakat adat, tapi kemudian ada undang-undang sektoral yang diturunkan oleh pemerintah
yang justru memperlemah implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus. Salah satunya Omnibus Law. Karena partisipasi masyarakat adat sama sekali dilumpuhkan atau digunting habis-habisan. Jadi pemerintah Indonesia ini mereka punya model logika berpikir mereka ini seakan-akan menempatkan masyarakat adat ini sebagai musuh yang akan uh, menghalangi negara untuk memperoleh keuntungan atau menjadi penghalang antara kerjasama negara dengan kapitalis global seperti itu. Nah, dalam konteks berpikir negara yang seperti begini, kebijakan yang akan dikeluarkan itu adalah kebijakan-kebijakan yang berusaha mencari celah untuk bisa melumpuhkan kekuatan-kekuatan masyarakat adat, dan itu yang sedang kita lihat terjadi di Indonesia secara umum dan juga di Papua lebih khusus. Itu sebabnya di mana-mana saya kalau diminta berbicara soal isu ini, saya selalu bilang Omnibus Law itu sebenarnya di dalam konteks Indonesia itu dibuat sebenarnya khusus untuk Papua, untuk menjara sumber daya alam yang ada di Papua. Seperti itu. Kemudian yang berikut adalah marginalisasi, kemudian IPM yang rendah, indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia yang rendah ini mungkin kalau adik-adik kemarin ikut diskusi dengan Bapak Agus Sumule dari Unipa, dalam diskusi kemarin itu kita bisa lihat betul-betul indeks pembangunan manusia seperti apa. Indeks pembangunan manusia itu kan dia punya indikator itu akan dilihat dari kesehatan, pendidikan, dengan daya beli masyarakat. Nah, dari tiga komponen ini apakah kemudian kita mampu bersaing atau kita masih di bawah level secara nasional, kita masih berada di bawah. Kalau berada di bawah, kita sudah bisa prediksi arahnya seperti apa. Dan terutama kepada dalam konteks perjuangan masyarakat adat seperti itu. Jadi kalau kekerasan secara kultural sudah tahu ya, itu persoalan-persoalan ini kemudian berbagai lembaga ini tidak terlibat secara aktif melihat persoalan ini, tidak bekerja sama terkonsolidasi dengan baik untuk melihat persoalan-persoalan ini. Bahkan kemudian next kita bisa katakan secara umum apa yang dialami oleh masyarakat Ayu dan masyarakat Moe adalah bentuk nyata politik pembangunan yang rasis, fokus kepada ekstraksi. Ini masyarakat Ayu dengan Moe ini masyarakat yang berani untuk membawa. Ini sebenarnya contoh yang bagus sekali untuk yang bisa dipakai, sampel yang bisa dipakai untuk kami semua masyarakat adat di 7 wilayah adat ini. Bahwa ketika hal-hal seperti begini terjadi, itu tidak bisa diam. Harus berdiri, harus bicara. Masyarakat adat tidak usah takut, karena saat ini gerakan masyarakat adat secara global itu sedang berdiri. Kita bisa bangun solidaritas, jaringan kerja yang kuat dengan masyarakat adat global untuk mengadvokasi persoalan masyarakat. Next. Ya, ini kenapa hutan itu penting untuk perempuan. Kita sudah tahu sama-sama, kita orang-orang adat, masyarakat adat, anak-anak adat. Hutan itu tempat untuk obat-obat alami itu ada semua di situ. Kita punya orang tua, mereka tanpa belajar di sekolah, mereka dari dulu kalau anak sakit apa nanti ambil tanaman apa, memanfaatkan itu hal-hal di alam untuk menyembuhkan dan sebagainya. Itu akan hilang ketika terjadi perampasan lahan untuk. Kemudian hutan sebagai supermarket itu akan hilang. Kemudian peran perempuan sebagai penjaga pengetahuan. Ini perempuan lebih banyak. Laki-laki sibuk dengan politik dan sebagainya. Perempuan tuh sibuk dengan anak, bagaimana memelihara kehidupan, bagaimana memanfaatkan alam, bagaimana mengenali obat-obatan dan sebagainya. Dan pengetahuan-pengetahuan itu dengan bahasa-bahasa itu diturunkan kepada anak. Proses transfer pengetahuan terjadi. Tapi ketika ruang-ruang hidup ini dipersempit, kita sudah bisa lihat bagaimana arah ke depan. Next. Ya, dalam ini kakak perempuan, kakak Frida Klasin.
Dia bilang dalam penelitian didapati di tempat-tempat yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, kantong kemiskinan paling kuat di sana dan dampak paling parah dirasakan oleh perempuan. Itu berdasar penelitian, bukan kakak Esther yang bicara ya. Ya, next. Nah, dari semua persoalan ini apa yang kita bisa lakukan? Di situ saya ada sebutkan beberapa, membuka ruang diskusi sebanyak mungkin. Ini hal yang bagus sekali yang adik-adik Amnesty di Amnesty di kampus-kampus melakukan diskusi untuk membangun pendidikan sebagai sarana pendidikan kritis kepada generasi muda. Ini penting. Kemudian menggalang solidaritas. Kemudian meningkatkan kapasitas perempuan dalam melakukan usaha pelestarian budaya, pengetahuan lokal, dan sebagainya. Kemudian aktif mengadvokasi persoalan kemanusiaan, membangun jaringan nasional dan internasional. Kemudian ya, yang ada beberapa catatan penting yang saya lihat dalam kerja-kerja saya, yang saya kira penting saya kasih sebagai masukan ke berbagai pihak. Yang pertama, konsolidasi semua komponen masyarakat. Masyarakat adat tidak bisa berjalan sendiri, harus berjejaring dengan pemerintah, gereja, NGO, dan gerakan-gerakan yang ada di Papua. Kenapa? Bergerak bersama itu penting, apalagi sekarang situasi Papua di mana ruang-ruang demokrasi semakin ditutup, konsolidasi bersama itu menjadi hal yang penting. Kemudian melakukan kampanye persoalan masyarakat adat, menghadiri forum-forum internasional, misalnya COP, atau masyarakat di tingkat regional atau tingkat nasional, di mana kita bisa bawa secara konsisten mengangkat persoalan-persoalan masyarakat adat. Kemudian Dewan Adat, ini Dewan Adat harus kuat. Kalau Dewan Adat fokus kepada hal-hal lain, Dewan Adat ini kan sudah terbagi lagi, dilumpuhkan lagi dengan Dewan Adat. Kemudian ada lembaga masyarakat adat, ini bentukan pemerintah yang kemudian membingungkan masyarakat. Ada satu pihak yang mewakili kepentingan pemerintah, ada pihak lain yang juga mewakili masyarakat tapi tidak kuat. Seperti begitu. Jadi adat itu sudah ada sebelum negara. Jadi ini penguatan ini penting sekali. Kami-kami yang lain yang bisa menghadiri forum-forum internasional itu bisa menghubungkan jaringan-jaringan ini masyarakat adat dengan yang global untuk kampanye-kampanye di tingkat berbagai kawasan seperti begitu. Kemudian pemerintah dan juga lembaga-lembaga lain, pendidikan kritis, penguatan masyarakat itu harus dilakukan supaya masyarakat ini tidak dibodohi begitu. Kemudian satu hal, masukan kepada gereja, ini gereja harus lebih kuat terlibat memperkuat advokasi isu masyarakat adat. Gereja tidak bisa jadi penonton. Saya sebagai salah satu pekerja gereja ini meminta kepada gereja untuk memperhatikan hal ini. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wah, luar biasa. Terima kasih, Kak Esther. Catatan cukup banyak sekali untuk dirangkum. Tapi untuk sebagai mewakili saja dari pemaparan disampaikan ini dalam konteks umum menyangkut dengan peminggiran keberadaan perempuan dalam semua aspek, terutama berkaitan dengan kedudukan keberpihakan politik, untuk merekognisi juga untuk memberdayakan perempuan sebagai sebenarnya bisa menjadi aktor pertama dalam menjaga wilayah hutan adat, tanah adat, dan lain-lain. Kemudian di sisi lain juga ada beberapa catatan-catatan penting yang harus menjadi pekerjaan rumah, ya, pekerjaan umum, terutama kepada pihak-pihak yang berwajib, dan ini lebih kepada menyangkut dengan urusan membangun solidaritas dalam tengah situasi yang sangat rentang dengan isu-isu hak-hak masyarakat adat di Papua dan wilayah lain juga tentunya. Masih dalam kaitan dengan ini, saya akan coba mengundang kepada pembicara. Namun sebelum itu, saya ingatkan kepada kawan-kawan peserta fokus grup diskusi ini, tadi ada kirim link absen, bisa diisi di bagian kolom
chat itu. Kemudian kalau kawan-kawan punya pertanyaan dengan atau sanggahan, masukan, silakan dicatat dan sementara akan kita buka di setelah sesi ini. Berdasarkan penyampaian oleh pembicara pertama, sebenarnya ini masuk ke pembicara ketiga, Pak Amandul belum ada. Saya akan masuk mengundang kepada pembicara yang berikut itu dari Bentala Pusaka Bentala Rakyat akan merespon berkaitan dengan kedudukan perjuangan masyarakat adat suku Moi dengan suku Ayu. Seperti tadi sudah disampaikan oleh pembicara pertama, ada kejanggalan-kejanggalan, ada temuan-temuan yang problem dalam urusan penerapan kebijakan yang tidak menghadirkan urusan kepentingan masyarakat adat dalam berkaitan dengan perumusan kebijakan, perumusan peraturan perundangan. Ini juga tadi disinggung oleh Kakak Hester dalam kaitan dengan politik perlindungan untuk hak-hak masyarakat adat. Nah, ini akan saya mengundang sekaligus untuk coba memberikan respon atau temuan-temuan terkait dengan ada pola-pola yang dipraktek oleh perusahaan, karena tadi adalah penjelasan pertama dalam penyampaian oleh pembicara pertama itu ada menyangkut dengan pendekatan perusahaan yang langsung berkontak dengan masyarakat, kemudian dirubah polanya, dilibatkan beberapa orang dan beberapa orang saya maksudkan itu marga, sementara marga lain ditinggalkan. Kemudian ini sangat berkaitan erat dengan ada satu temuan laporan yang sudah dipublis oleh Greenpeace dalam beberapa tahun lalu. Itu ada temuan di mana ada pola-pola perampasan hutan adat atau lahan-lahan adat itu oleh perusahaan dengan motif-motif tertentu. Juga di dalam itu ada keterhubungan dengan para pengambil kebijakan, dalam hal ini pihak-pihak pemerintah yang sangat strategis dan mereka memiliki posisi yang kuat untuk memberikan legal standing bagi perusahaan itu sendiri. Untuk itu kepada Bentara Pusaka Bentara Rakyat, saya mengundang untuk bisa merespon terkait seputar itu, karena juga tambahan itu pengalaman-pengalaman dalam mengadvokasi hak-hak masyarakat adat dalam kaitan dengan konteks masyarakat adat suku Moi atau juga mungkin suku Awi. Oke, Waktu ke terima depan 18 kasih. menit. Silahkan. Oke, terima kasih moderator. Saya tidak ada presentasi, mohon maaf tidak ada bikin. Yang pertama saya mau bilang terima kasih buat Victor dan ya, masyarakat adat Auyu dan juga Victor masyarakat adat Moi yang masih mau berjuang untuk mereka punya tanah. Ya tadi Victor sudah dijelaskan tentang konteks masalah yang Victor ada suku Moi di Sorong saat ini dan juga perkembangannya seperti apa. Tadi Kak Esther juga bantu kita menjelaskan banyak sekali untuk melihat bagaimana negara ini melihat Papua melalui kebijakan-kebijakan yang sangat diskriminatif terhadap orang Papua begitu. Terutama kali kita bicara soal konteks masyarakat adat. Masyarakat adat Papua itu tadi Victor sudah singgung sedikit bahwa masyarakat adat Papua itu hidup dengan hutan begitu. Kita dengan hutan itu adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita punya koneksi dengan hutan yang yang sangat luas dimaknai begitu. Bukan dengan pengertian yang sempit seperti yang negara artikan. Kita punya hutan begitu. Ini bukti dengan kebijakan negara yang anggap bahwa Papua itu tanah kosong, hutan di Papua itu tidak produktif begitu, karena negara tidak melihat konteks lain yang dilihat oleh orang Papua. Hutan itu lebih daripada lebih daripada luas wilayah gitu. Dan itu
orang Papua punya sumber kehidupan, orang Papua berkebun, kita punya tempat kembali, dan kita kan orang Papua atau saya pikir orang Melanesia semua kita punya kepercayaan bahwa siapapun yang bikin tidak baik dan tanah itu tanah akan makan kita begitu. Jadi ada banyak konteks ini yang kemudian menjadikan orang Papua, terutama masyarakat adat suku Awu dan Moi tolak kemudian kelapa sawit yang mengancam mereka punya hutan begitu. Nah, mereka punya koneksi dengan hutan ini kalau terputus, misalnya kelapa sawit ini menggantikan um, hutan, orang punya hutan Malika itu dong punya koneksi dengan tanah akan hilang berdampak untuk mereka. Soal nanti mereka punya anak cucu begitu karma atau apa. Jadi sangat luas begitu, tapi dengan watak negara yang sangat diskriminatif terhadap masyarakat adat, terhadap Papua dan hutan di Papua. Ini apa namanya buat beberapa wilayah di Papua itu kehilangan kehilangan mereka punya ruang hidup hutan itu sendiri begitu. Um, Moi dan wilayah selatan Bovendigul ini adalah dua wilayah sasaran investasi yang sudah terjadi sangat lama, apalagi Moi begitu sebelum Indonesia ini merdeka, sebelum Papua ini masuk Indonesia, perusahaan minyak itu sudah ada di NNGPM itu sudah ada di Moi duluan begitu. Jadi apa ya? Kita masyarakat adat itu kalau kita lihat dalam konteks Papua sampai hari ini investasi itu sama sekali tidak menguntungkan orang asli Papua atau masyarakat adat Papua. Di beberapa tempat yang pusaka datangi dari selatan sampai di Kepala Burung itu kita tidak melihat ada investasi yang kasih apa kasih keuntungan kepada masyarakat adat begitu, melainkan masyarakat adat apa ya, dari dampak buruk investasi itu sendiri. Misalnya di Bovendigul, kalau Bovendigul, Merauke, kita kalau pergi ada kan masyarakat adat yang sejahtera begitu, tidak ada begitu. Apa namanya? Padahal alasan investasi ada dan disetujui oleh pemerintah karena salah satunya bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat adat sekitar yang memang terbatas. Kemudian apa? Memberikan akses jalan raya yang baik. Tapi kalau kita jalan ke lokasi-lokasi investasi ini, terutama perusahaan kelapa sawit, wah itu jalan rusak. Tidak ada apa ya, air tidak ada, jalan rusak, terus masyarakat adat tidak sejahtera. Justru masyarakat adat bergantung dengan apa namanya pangan-pangan dari luar, Indomie dan lain sebagainya yang pada akhirnya merusak metabolisme tubuh orang Papua yang memang tidak didesain untuk makan nasi, makan Indomie begitu. Karena kita orang Papua ini memang sudah didesain oleh Tuhan dan kita punya alam untuk makan kasbi, keladi, petatas begitu. Jadi kalau apa namanya kita melihat dampak baik dari investasi untuk orang Papua tidak ada sama sekali. Moi misalnya, apakah coba kita pergi ke wilayah-wilayah perkebunan kelapa sawit, apakah ada orang mereka yang sejahtera? Tidak. Justru beberapa dari mereka harus pergi ke Sorong dan di Sorong. Orang Papua, fenomena orang Papua kos ini sudah sangat banyak di kampung-kampung yang di sasaran investasi ya. Mereka ke kota terus kos di kota begitu. Apa ya? Padahal padahal mereka sebetulnya tidak terbiasa hidup di hutan begitu. Tapi karena investasi datang, kasih uang yang mereka pikir itu besar, padahal akan habis dalam waktu yang singkat begitu. Ya konteks masalah-masalah inilah yang memang membuat masyarakat adat, terutama Moi dan Awu ini menolak begitu karena masyarakat adat Moi Sigi, Victor dan komunitas masyarakat adat di sana mereka melihat bahwa tidak ada keuntungan dari investasi ini untuk mereka, apalagi perkebunan kelapa sawit. Begitu pula dengan masyarakat adat Awu di Bovendigul, Kakak Frankie Woro dan komunitas masyarakat adat di sana. Mereka belajar dari pengalaman-pengalaman di sekitar mereka bahwa investasi itu tidak pernah menguntungkan mereka. Kedua adalah negara dalam hal ini pemerintah lokal, nasional
ataupun kita punya pemerintah lokal yang tidak pernah melibatkan masyarakat sejak awal izin itu dikeluarkan. Perusahaan datang ketemu mereka, mereka tidak tidak melibatkan masyarakat dalam proses pengeluaran izin ini, saat pembuatan penyusunan AMDAL. Karena masalah di masyarakat adat Auyu adalah mereka tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan analisis dampak lingkungan, atau mereka tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan pembangunan melalui investasi yang dilakukan oleh perusahaan dan didukung oleh pemerintah lokal. Dalam hal ini Bovendigul dan Kabupaten Sorong gitu. Mereka tidak pernah dilibatkan dan ini bukan sesuatu yang baru begitu. Ini jadi kebiasaan pemerintah dan perusahaan di mana tidak pernah melibatkan masyarakat adat begitu. Padahal punya tanah adalah masyarakat adat begitu. Dan pemerintah lokal yang isinya adalah orang-orang Papua, gitu, punya orang sendiri itu tidak paham bagian itu. Mereka tidak paham bahwa hutan ini penting untuk masyarakat adat. Hutan ini ada masyarakat punya kehidupan begitu, budaya, sejarah dan lain sebagainya. Dan kalau investasi datang menunjukkan barang-barang itu, siapa yang mau bertanggung jawab begitu? Ini pemerintah tidak paham bagian ini. Ini tadi kakak Esther bilang FPIC itu selalu dilanggar oleh perusahaan ataupun pemerintah begitu. Dan ya kita bersyukur bahwa hari ini tuh kita bisa melihat dua komunitas masyarakat adat mau berjuang. Mereka mau menunjukkan bahwa pemerintah sudah merampas, pemerintah dan negara merampas mereka punya ruang hidup melalui kebijakan negara. Kan dilancarkan melalui kebijakan negara, izin, peraturan, dan sebagainya. Jadi mereka juga akan melawan melalui kebijakan yang dibuat negara, melawan sehormat-hormatnya. Begitu. Jadi masyarakat adat Pumui dan suku Awi ini menjadi contoh untuk semua masyarakat adat Papua di 6 provinsi sekarang ini, bahwa masyarakat adat negara ini kasih fasilitas hukum untuk kita gunakan. Jadi kita harus ya, masyarakat adat Awi dan Pumui ini menjadi contoh untuk perjuangan masyarakat adat dimanapun, terutama di Papua begitu. Kemudian ya dalam proses pengawalan dua komunitas suku ini sejak tahun 2022 itu kasus masuk. Saya pikir kalau ada Kakak Edo itu akan lebih baik begitu supaya menjelaskan konteks hukum begitu, bagaimana proses dalam peradilan begitu. Karena setahu saya tadi Kakak Esther juga singgung tentang Dewan Adat Papua atau yang negara bentuk atau pemerintah bentuk lembaga masyarakat adat yang mana ini selalu mereka merasa bahwa mereka mampu dan bisa merepresentasi masyarakat adat lainnya begitu. Padahal LMA nih isinya orang-orang Papua yang kita harus sadar bahwa kepemilikan tanah di Papua itu tidak ada di LMA. LMA tidak ada tanah di Papua begitu. Kepemilikan tanah di Papua itu lebih banyak berdasarkan harga. Jadi waktu masyarakat adat Awi ini dia punya gugatan ditolak di Jayapura itu karena salah satu alasan adalah LMA sudah tanda tangan persetujuan begitu. Ini rasanya sangat adil begitu. Bahwa di pengadilan juga hakim selalu melihat berdasarkan perspektif yang sangat administrasi begitu. Tidak memperhitungkan pandangan masyarakat adat begitu, bahwa masyarakat adat menuntut ini lebih daripada tindakan administrasi begitu. Hakim harus melihat dari perspektif masyarakat adat begitu. Masyarakat adat ke sini karena mereka punya ruang hidup yang akan terancam begitu. Bukan melihat dari apa ya? LMA sudah tanda tangan, apalagi masyarakat sudah jelaskan bahwa kepemilikan tanah ini LMA tidak punya tanah di orang Auyu, Margaworo, LMA tidak ada tanah di sana. Jadi LMA tidak punya hak untuk tanda tangan pelepasan kawasan atau persetujuan. Begitu. Kemudian ya untuk proses advokasi, tadi Victor juga bicara soal bagaimana upaya litigasi dan non litigasi, Kak Esther juga bicara soal peran. Memang
hari ini kita semua tuh harus bersatu begitu, apalagi di tingkat lokal. Dewan adat harus bersatu, tidak boleh ada dualisme untuk kepentingan lainnya lagi, karena orang Papua sekarang hidup sudah berhadapan dengan situasi yang sangat sangat tidak bisa kita anggap ini sesuatu yang em, apa tidak serius. Ini sesuatu yang serius. Eksploitasi di Papua itu serius. Masalah genosida, masalah ekosida, etnosida, terlalu banyak masalah di Dewan Adat harus bersatu. Dan saya belum lihat Dewan Adat untuk bicara serius soal masalah ini. Konsolidasi orang Papua untuk bicara serius soal masalah ini belum ada. Terus peran MRP ini kan orang bilang kita untuk suara sudah. Majelis Rakyat Papua gitu, dan apa ya, kita tidak bisa berharap lagi dengan apa namanya dengan orang lain datang bantu kita begitu. Em, ya MRP itu sudah harus bicara soal apa namanya orang Papua bukan hanya ada di visi misi tapi itu juga harus ditindakkan begitu. MRP kemudian DPR-DPR di daerah-daerah nih. Saya tidak tahu tapi DPR di Papua ini seolah-olah apa ya? Seolah-olah nih berafiliasi dan pemerintah begitu. Tidak pernah berdiri dengan masyarakat dan bicara soal hak-hak masyarakat adat di Papua. Jadi DPR misalnya di Kabupaten Sorong, di Bovendigul itu mereka harus mendukung perjuangan masyarakat adat ini. Kemudian gereja, tadi saya juga bicara soal gereja. Memang gereja ini apa ya? Orang Papua, orang bilang gereja itu dekat dengan orang Papua begitu, tapi persoalan-persoalan kemanusiaan begini gereja tidak pernah bicara begitu. Padahal gereja ini hadir untuk umat yang tertindas macam kita masyarakat adat Papua ini. Gereja sudah harus mulai bicara dan juga CSO begitu. Dan acara hari ini adalah acara yang sangat baik, acara yang um, perwakilan anak muda yang sudah mulai mengajak orang diskusi untuk lebih tahu soal dua masalah ini dan mengajak orang untuk mendukung masyarakat adat suku Awiu begini. Kemarin tanggal 27 Agustus itu kita bikin aksi di Mahkamah Agung sebagai pembukaan bahwa kita bilang ke Mahkamah Agung bahwa kita akan memantau kasus ini. Kasus ini akan kita kawal terus sampai akhir begitu. Jadi 27 Mei kemarin aksi dan banyak sekali hashtag All Eyes on Papua dan berkat itu semua persoalan orang melirik Papua dan um, orang melirik Papua dan mulai mencari tahu tentang Papua begitu itu sangat baik dan nanti ada strategi berikutnya yang kita dari Koalisi Selamatkan Adat Papua buat yaitu pengantaran petisi. Karena petisi untuk masyarakat adat suku Awiu dan Moi ini sudah 200.000 orang yang tanda tangan. Jadi tanggal 22 Juli nanti itu kita rencana untuk mengantar petisi ke Mahkamah Agung dengan masyarakat adat suku Awiu dan suku Moi. Kita bilang bahwa ini ada dukungan publik yang besar-besaran mendukung masyarakat adat suku Moi dan suku Awiu. Saya pikir untuk aksi berikutnya itu perlu dukungan dari kita semua dan kita bisa mengajak lembaga-lembaga yang tadi kita sebut, Dewan Adat, MRP, DPR, gereja, anak muda, tokoh masyarakat adat untuk mendukung mendukung masyarakat adat suku Moi dan suku Awiu. Karena kalau apa namanya hakim misalnya menolak dua gugatan ini berarti kita sudah punya harapan gitu sampai gugatan sudah sampai di Mahkamah Agung kita minta kasasi tapi kalau misalnya kalah ini kita bisa melihat bahwa Papua itu memang benar tangan kosong di negara gitu kalau itu jadi apa jadi tanda warning buat pemerintah dan perusahaan bahwa orang Papua itu ada dan Papua itu bukan tanah kosong. Begitu. Moderator itu saja dari saya. Nanti kita bisa diskusi lagi lebih lanjut. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Ini pembicara sudah cukup banyak menggambarkan mengenai keberadaan masyarakat adat dan keterhubungan, bagaimana relasi masyarakat adat dengan hutan adat di wilayah suku Moi
juga dengan suku Ayu. Kemudian ada juga catatan-catatan evaluasi ya sebenarnya terhadap lembaga-lembaga yang memiliki kewajiban, terutama lembaga eh, Dewan Adat. Kemudian ada juga Majelis Rakyat Papua yang beberapa waktu lalu nih sudah banyak bicara soal pembagian-pembagian kekuasaan di Sorong sana, baru sekarang dong tidak mau bicara soal masyarakat adat suku Ayu dengan suku Moi di Jakarta sana yang sedang mereka tunggu-tunggu suara dorang. Ini juga menjadi satu catatan untuk mereka. Kemudian ya, ini soal iming-iming perusahaan yang selama ini diadakan oleh para cukong-cukong ini mau ambil alih tanah-tanah wilayah adat ini, terutama dikasih misalnya kayak akses jalan, dikasih pembangunan jalan, kemudian lapangan kerja. Ini sebenarnya kawan-kawan ini juga akan punya keterhubungan berdampak yang muncul kemudian. Misalnya lapangan kerja. Itu akan ada transformasi pekerjaan dari masyarakat adat yang sebelumnya di, di, bergantung pada lingkungan alam berubah menjadi buru-buru perusahaan-perusahaan itu. Nah, ini akan berpengaruh pada bagaimana mereka terus mempertahankan soal kebudayaan, tradisi, seni, pengetahuan yang tadi kata Esther ada singgung. Itu semua akan teringat. Kalau kawan-kawan coba lihat majalahnya dari kawan-kawan Institute Press itu, mereka ada terbitkan menegarakan tanah dan darah Papua itu. Ini sudah banyak menggambarkan tentang bagaimana pola pergeseran dan proses keteralienasinya masyarakat adat dengan hutan adatnya dan proses marginalisasi yang terjadi terhadap masyarakat adat. Barangkali itu untuk kita diskusi sebenarnya masih ada lanjutan dengan pembicara kita dan kita harap, tetapi karena kesibukan lain belum bisa hadir dan sebenarnya ini bagian penting seperti tadi dari pembicara kita dan pusaka bentara itu Kakak Lia Yawen sempat sampaikan untuk urusan duduk hukum atau peraturan-peraturan atau perundangan yang bersinggungan dengan masyarakat adat, terutama menyangkut juga dengan konsesi AMDAL semacam itu. Tapi tidak menutup diskusi kita ini, kita akan masuk pada sesi kedua untuk membuka ruang kepada para peserta sekalian yang mau ingin sanggah. Boleh bertanya, boleh kritik, boleh masukan, atau disampaikan dalam konteks dengan fokusnya pada isu yang kita angkat di sini. Saya persilakan dan mohon untuk perhatikan waktu dalam proses ini akan ada 20 menit ke depan. Pertama saya ingin membuka, silakan yang mau langsung raise hand, bisa raise hand dan itu akan buka waktu 10 menit ke depan kepada kawan-kawan. Nanti akan kita beralih lagi ke bagian pertanyaan yang di chat, entah itu di Zoom maupun di YouTube. Kepada kawan-kawan yang pertama ingin mau memberikan, saya beri kesempatan. Silakan raise hand. Halo, ini belum ada. Kawan-kawan ada yang mau raise hand? Izin ada, Pak. Izin Oke, saya. silakan yang pertama tadi, silakan raise hand baru ya, nanti saya akan panggil. Silakan yang pertama tadi suara itu siapa? Oke, ya baik. Terima kasih atas kesempatannya. Izin perkenalkan, nama saya Nolaskeya. Saya kasalpannya ikut studi Manokwari. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang saya mau bertanya. Sebetulnya kalau pertanyaan saya ini saya mengajukan kepada uh, LBH, tetapi mungkin tidak sempat hadir. Ya, jadi kita di sini bicara tentang tanah ya, tanah. Jadi keselamatan tanah itu memang lebih penting dan hal yang fundamental bagi kita, lebih khususnya kita yang aktivis untuk bicara membela tentang tanah. Jadi kalau ketika kita bicara tentang tanah, berarti kita juga menyelamatkan perempuan-perempuan karena tanah adalah mama.
dan sempat sampaikan oleh tadi narasumber Kakak Esther. Nah, jadi di sini ada satu pertanyaan yang saya mau bertanya, dan pertanyaan saya itu lebih kepada pembicaraan pertama tadi. Jadi sebelum pertanyaan saya, karena pemerintah juga harus berada pada masyarakat, pihak-pihak masyarakat untuk mendukung masyarakat, mendorong masyarakat, dan melindungi masyarakat tentunya. Jadi apakah pemerintah kalau seketika di sana ada konflik tentang tanah Awi, itu apakah pemerintah sudah berada dan bicara tentang mendukung masyarakat atau tidak? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau tidak, memang tidak, berarti bagaimana cara agar pemerintah diakui hak ulayat Awi itu sebagai tanah adat, dan bagaimana cara pemerintah melindungi tanah adat Awi? Itu sebagai pertanyaan saya. Sekian dan terima kasih, waktu kembali ke moderator. Oke, terima kasih. Ya, Nolas, selanjutnya saya beri kesempatan kepada yang Raisen yang kepada Pak Habel sama Kori dipersilakan. Baik, suara saya bisa didengar ya. Ya, clear, silakan. Oke, terima kasih. Saya terima kasih bisa bergabung untuk meeting kali ini. Kalau berbagi pengalaman, mungkin saya bisa berbagi pengalaman. Basic saya ini adalah seorang antropolog dan juga seorang peneliti yang menyadari bahwa pemetaan hak ulayat adat itu penting. Pengalaman saya adalah, mari kita berkaca dulu. Saya dulu menghasilkan peta 7 wilayah adat pada tahun 2010. Kalau yang sekarang kita kenal dengan peta suku-suku di atas tanah Papua, Lapago, Mipago, kemudian Haanim, itu adalah hasil pemetaan yang saya buat pada tahun 2010. Sampai tahun 2024, ternyata itu menjadi primadona untuk melihat Papua, bahwa semua pendekatan birokrasi menggunakan pendekatan wilayah adat. Yang sampai hari ini, pemilihan kepala daerah, kemudian melihat program-program pemerintah selalu menggunakan pendekatan 7 wilayah adat. Itu artinya adat menjadi sesuatu yang penting, tetapi pelaksanaannya ini, kalau kita mau bilang, orang Papua bilang latihan lain, main lain. Mungkin saya berbagi pengalaman bahwa di sini kalau kita bicara hak ulayat adat memang kompleks ya. Apalagi kita bicara hutan, hal yang perlu kita pahami di sini adalah bagaimana kita memahami pemetaan dulu. Kita kadang adat ataupun siapapun, kita sebagai birokrasi ataupun orang yang terlibat dalam akademisi untuk melakukan pemahaman terhadap adat, itu biasanya kita kalah dengan perusahaan-perusahaan itu karena satu, kita tidak paham pemetaan. Kita bicara isi rumah kita, tetapi kita tidak paham ukuran isi rumah kita, kemudian apa-apa saja yang ada di dalam rumah kita. Akhirnya orang dari luar yang menggunakan pemahaman mereka berdasarkan pengetahuan pemetaan, itu ternyata mereka memetakan, menghitung, kemudian mencoba untuk menguasai hak-hak ulayat adat. Dan itu jelas, karena kalau kita bicara hak ulayat adat, kalau dia dipetakan berdasarkan pendaftaran tanah, secara hukum itu legal. Kita Papua berbicara lingkungan, bicara hak ulayat adat, tetapi itu sifatnya hanya berdasarkan cerita, berdasarkan lisan. Akhirnya kita kalah pada waktu kita berbicara pada tingkat hukum, karena legalitas kita, misalnya salah satu contoh, kalau kita bicara hak ulayat adat tanah pada satu suku yang ingin kita lindungi atau kita proteksi, itu luasnya berapa?
Itu dulu, kita bicara luasnya. Kemudian hutan yang kita bicara ini batasnya di mana? Itu biasanya perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi, mengambil, mereka sudah punya data itu. Tetapi kita ini masih membicarakan secara general. Mereka itu lebih spesifik, melakukan clearing hutan, kemudian mengambil hasil-hasil alam. Itu mereka sudah ukur berapa luasnya yang harus mereka ambil, berapa potensi keuntungan yang didapatkan. Nah, ini yang kita harus bantu masyarakat untuk memproteksi. Saya dulu melakukan penelitian cukup banyak untuk semua wilayah suku-suku yang ada di atas tanah Papua. Dan saya berupaya mengajar masyarakat adat untuk memproteksi wilayahnya melalui kita membaca kompas dulu. Kalau kita membaca kompas secara sederhana, kita akan memahami mana batas utara kita, mana batas selatan kita, mana batas barat kita, mana batas timur kita. Sehingga kita tidak ditipu lagi. Ya, itu hal yang sederhana yang ingin kita ajar. Generasi-generasi muda kita pasti mereka bisa belajar untuk membaca. Seperti orang tua kita bisa belajar arah mata angin, bisa belajar astronomi perbintangan secara adat. Masa generasi muda kita tidak bisa latih untuk mengajar membaca arah, membaca batas wilayah kita. Sehingga setiap suku akan memproteksi hak-hak wilayah adatnya. Siapapun yang mau masuk, dia tahu yang diambil ini yang mana, batas selatan, batas utara, batas timur, atau batas barat. Luasnya berapa yang diambil lahannya? Mari kita hitung sama-sama. Tidak ada yang rumit untuk saat ini jika kita melakukan pemetaan. Karena kalau kita bicara lingkungan, legalitas hukum akan berdasarkan pendaftaran tanah atau pemetaan. Itu penting. Dan kita harusnya mengajarkan adat untuk mari mulai kita masuki dengan menghitung luas lahan kita dan batas kita, dan mari kita memproteksi. Itu hal yang sederhana yang bisa kita mulai. Karena pengalaman saya, selama saya membuat peta 7 wilayah adat, ternyata sampai hari ini orang memandang Papua tidak lagi melihat pada pintu-pintu lain. Mereka melihat berdasarkan 7 wilayah adat. Anda mau masuk di pintu yang mana? Lapago, Mipago, Mamta, Haanim, atau mau masuk di wilayah bagian Sorong misalnya, Domberai, Bomberai, suku-suku apa yang ada di dalam itu. Nah, dalam pemetaan yang saya buat, saya bersyukur sampai saat ini ternyata pemetaan itu hanya sebatas general yang dipegang datanya. Tetapi data secara implisit, secara lengkap itu masih saya miliki. Khususnya bicara bagaimana peta adat berdasarkan klan dan marga. Ini penting. Karena sekarang ini sengketanya masalahnya adalah bicara klan dan marga. Soal sponsor siapapun yang mendukung MRP, birokrasi, terserah. Tetapi di satu sisi mereka punya hati tidak. Kalau kepentingan mereka masih bicara kepada partai, masih bicara kepada hak-hak kelompok mereka, elit-elit mereka, kapan mereka mau memperhatikan adat kalau masih berbicara kepada siapa yang kasih makan mereka. Nah, ini yang kita berharap ke depan. Mari kita memulai dengan hal yang sederhana. Sehingga pertanyaan sederhana saya, mari kita memetakan dulu hak wilayah adat sehingga kita bisa diterima secara legalitas hukum. Karena kita harus tahu kalau kita punya hak wilayah adat, kita punya cerita, kita punya legenda, kita punya hak untuk bicara bahwa tanah ini adalah milik komunal, milik kelompok, bukan milik pribadi. Kemudian kita tahu apa potensi-potensi yang ada di atas lahan hak wilayah adat kita. Saya sendiri masih belum percaya yang namanya pendekatan tentang hukum adat. Karena untuk saya hukum adat apa yang mau dibicara? Tidak ada. Tetapi kalau kita memetakan, saya bisa yakin karena sampai saat ini peta 7 wilayah adat yang saya buat masih menjadi primadona pendekatan untuk mengeksploitasi Papua. Bahkan DOB juga masih menggunakan pendekatan 7 wilayah adat. Itu artinya bahwa memetakan menjadi basic, menjadi dasar. Maka kalau kita mau memperbaiki hutan-hutan kita,
marilah kita lebih cepat untuk memetakan dulu hak wilayah adat kita, suku, pada tingkat klan, pada tingkat keret. Kita harus bedakan marga atau keret itu lebih spesifik. Kalau klan itu adalah kepala dari marga dan keret. Kalau kita bisa memetakan hak-hak masing-masing ini, maka saya yakin siapapun yang mau masuk ke dalam rumah kita, pada tingkat suku, pada tingkat keret, pada tingkat klan, maka kita sendiri yang akan memproteksi mereka. Kita sendiri yang akan melindungi hak-hak kita. Jadi saya rasa mungkin memproteksi secara hukum bisa dilakukan melalui pemetaan, dan saya rasa ya sebelum saya kenapa merasa perlu untuk saya belajar analisis pemetaan berdasarkan basic antropologi, karena saya tahu bahwa kita bisa bicara pemetaan yang hebat-hebat, tetapi kalau tidak punya basic tentang budaya, saya yakin percuma saja. Karena kepentingan pemetaan itu nanti hanya akan mengarah kepada kepentingan politik dan kepentingan ekonomi, bukan kepentingan budaya. Mungkin Ya, kira-kira oke. seperti itu, mudah-mudahan bisa Terima, saya membagikan untuk teman-teman semua yang ada di sini. Terima kasih. oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih luar biasa. Ini menyangkut dengan pentingnya pemetaan wilayah adat. Wilayah adat yang bisa jadi nilai tawar atau posisi tawar bagi para korporat atau para investor kapitalis yang mau ambil alih wilayah adat ini. Ini memang penting dilihat dengan di seluruh Papua ini hampir beberapa tempat yang sudah berhasil ya untuk melakukan pemetaan. Nah, ini biasa menjadi satu diskusi khusus yang kawan-kawan kita biasa lakukan. Misalnya di Bintuni sudah ada sudah ada hutan adat yang sudah diakui, didorong oleh kawan-kawan termasuk Pana Papua Dorang. Mungkin di Sorong juga ada. Tapi kalau di bagian pegunungan sampai hari ini belum ada. Ini memang catatan penting sekali. Apalagi wilayah ini kan basis eksplorasi, eksploitasi tambang. Eh, Sekarang kita masuk lagi untuk ini masih ada satu dari Dorcas. Mungkin kalau mau sampaikan silakan dalam waktu yang saya beri 3 menit ya. Ini masih ada 7 menit lagi, kita akan coba beralih ke chat. Kepada Dorcas dipersilakan waktu. Oke, selamat pagi untuk kita semua. Salam hormat untuk ketiga narasumber dan juga kawan-kawan peserta. Perkenalkan, saya Dorkaspa dari Gerakan Malamoi, Kota Studi Semarang. Di sini saya izin bertanya. Saya tertarik dengan tadi ada satu pembahasan yang telah disampaikan oleh narasumber Kakak Lia Yewen terkait dengan MRP Papua, karena kita lihat sekarang ini persoalan suku Moy dan suku Awi ini sudah terjadi lama dan sejauh ini tidak ada respon atau tidak ada tanggapan dari MRP untuk bagaimana untuk menanggapi masalah tanah adat yang telah terjadi di tanah Papua khusus di suku Moy dan suku Awiu. Di sini pertanyaan saya untuk ketika narasumber, kenapa MRP sebagai lembaga kultur masyarakat adat Papua tidak menyingkapi persoalan suku Moy dan suku Awiu? Itu saya minta tanggapan dari ketika narasumber dan bagaimana kita sebagai pemuda Papua untuk menyingkapi lembaga MRP yang tidak memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua di sini yang pertama saya sampaikan pertanyaan saya. Yang kedua saya sampaikan pendapat saya. Mungkin pendapat saya saja dari mungkin akhir dari kita diskusi, mungkin kita bisa buat foto atau mungkin ada sembarang satu catatan di kertas yang mungkin akan kita sama-sama foto di Zoom untuk sebagai bentuk dukungan untuk perjuangan suku Moy dan suku Awi, kayak kita sampaikan bahwa kita bersama suku Moy dan suku Awi untuk memperjuangkan hak wilayah adat yang sekarang terjadi. Mungkin itu saja pertanyaan dan masukan dari saya. Waktu saya kembalikan untuk moderator. Terima kasih, hormat. Oke, terima kasih kawan Dorcas. Ini
Sekarang kita akan masuk untuk meminta respon dari para pembicara kita sebelum beralih ke nanti bagian chat-chat. Dan ini pertanyaan pertama tadi dari Nolas bahwa bagaimana respon atau apakah ada respon dari pemerintah soal kasus suku Ayu dengan suku Moi yang mempertahankan hutan adatnya, dan kalau tidak bagaimana pendekatan lagi yang bisa digunakan untuk bisa dilakukan untuk eh, paling tidak mendesak ya posisi kebijakan yang bisa berpihak kepada masyarakat adat suku Ayu dan suku Moi. Itu kemudian yang kedua pertanyaan tadi, kalau yang kedua itu mungkin respon dari Pak Abel soal peta adat. Yang ketiga ini pertanyaan mengenai peran MRP ini selama ini, kenapa mereka tidak merespon? Kenapa tidak ada suara-suara dukungan yang datang dari dorang? Kalau belum, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk melibatkan peran mereka juga merespon kasus tentang perjuangan masyarakat adat ini untuk mempertahankan hutan adatnya. Mungkin itu saya pertama kasih kepada Kakak Esther. Ya, terima kasih. Untuk yang pertama ya, tentang kenapa apa apakah kenapa pemerintah tidak menanggapi tuntutan-tuntutan, bagaimana apa usaha pemerintah untuk mengatasi persoalan. Ya, tadi saya sudah berbicara soal hukum hukum kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk melumpuhkan implementasi keputusan yang terpenting, misalnya seperti Undang-Undang Otonomi Khusus. Jadi undang-undang sektoral yang dipakai untuk melumpuhkan implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus. Kita tidak bisa mengharapkan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan, karena mereka sebenarnya sumber masalah kita hari ini untuk masyarakat adat itu kan sumber masalahnya ada di pemerintah. Pemerintah yang justru banyak melakukan banyak mendesain kebijakan-kebijakan yang justru memperlemah masyarakat adat seperti itu. Jadi kalau kita berbicara soal bagaimana cara pemerintah ya sekarang ini, usaha yang dilakukan oleh masyarakat adat suku Ayu dan Moi ini menjadi catatan penting, contoh konkret bagaimana masyarakat adat berhadapan dengan kebijakan investasi di tanah Papua, kebijakan-kebijakan kapitalis global yang di-backing oleh pemerintah seperti itu. Nah, kalau saya tidak salah, rancangan undang-undang yang sehubungan dengan masyarakat adat itu sudah dibawa atau diusung itu sejak tahun 2003 kalau saya tidak salah, dan naskah akademiknya itu dirumuskan pada tahun 2010. Tetapi sampai dengan sekarang itu tidak ada usaha serius pemerintah untuk sahkan ini. Artinya ini kebijakan-kebijakan sehubungan dengan masyarakat adat ini dibiarkan tergantung begitu saja. Jadi masyarakat adat ini seperti berjalan sendiri. Itu sebabnya tadi saya kasih tahu apa yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa mengharapkan pemerintah karena pemerintah yang melakukan itu. Jadi bagaimana kita masyarakat adat kemudian berkonsolidasi dengan kekuatan-kekuatan NGO maupun gereja untuk mendorong terbukanya ruang-ruang ini. Kita bagaimana caranya supaya ada proteksi terhadap masyarakat adat. Lembaga-lembaga yang tidak melakukan tugasnya, misalnya DPR tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk proteksi, bagaimana mereka didorong untuk itu. Nah, hal ini saya kita bisa hubungkan dia dengan pertanyaan tadi yang terakhir soal MRP.
Ya kita tahu saja dalam implementasi yang MRP pertama yang terapkan yang berakhir kemarin 2022 itu kan MRP itu seperti kebijakannya sudah diterapkan, sudah diberikan, tetapi ini kayak apa? Dia tidak sama sekali tidak punya kewenangan. Kewenangan MRP itu semua dibatasi oleh pemerintah seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengharapkan MRP untuk berbicara. MRP untuk yang periode yang lalu saja itu dia ompong, tidak punya taring untuk memberikan keadilan, proteksi terhadap orang asli Papua, apalagi MRP yang sekarang. Kita sudah bisa lihat dalam beberapa minggu kemarin, salah satu contoh, bagaimana MRP di Papua Barat, kalau saya tidak salah, pergi ke Jakarta dan justru membuat kesepakatan-kesepakatan yang justru merugikan kita, orang Papua. Seperti itu. Jadi kita sudah bisa lihat. Saya tidak tahu di wilayah-wilayah lain, tapi di Jayapura sini itu saya lihat sendiri bagaimana orang-orang yang masuk duduk di dalam MRP itu orang-orang yang ada sebagian yang tidak mengerti sekali dengan isu-isu, tidak pernah terlibat, tapi kemudian tiba-tiba dipilih masuk ke dalam situ. Orang-orang yang mewakili mewakili kepentingan pemerintah. Orang-orang yang pro kepada pemerintah itu yang justru masuk dalam bursa calon kemudian lolos masuk ke dalam kursi MRP. Lembaga representasi kultural ini sebenarnya harusnya berisi orang-orang yang kritis, orang-orang yang benar-benar paham terhadap situasi untuk duduk situ supaya mereka berdiri berbicara menggunakan kapasitas mereka untuk masyarakat. Tapi itu tidak terjadi. Justru yang sekarang itu orang-orang yang pro kepada kekuasaan yang bisa lolos masuk duduk di dalam situ, dan orang-orang yang tidak tahu mau bikin apa duduk di dalam situ. Jadi kita hanya lihat itu seperti orang jadi hiasan saja, jalan ke sana kemari, tapi sama sekali tidak paham dengan situasi yang ada. Sama sekali mungkin sebagian tidak paham tentang dia punya peran di situ itu apa. Itu dia tidak paham. Jadi mereka juga perlu kita kuatkan, begitu. Kita ingatkan kepada mereka bahwa kau punya tugas itu apa. Sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan undang-undang Otsus, kau punya peran itu seperti ini. Kita harus mengingatkan mereka, karena saya tidak tahu. Sampai sekarang jangan sampai terjadi seperti kemarin pergi ke Jakarta sendiri kemudian bilang kalau MRP itu mewakili ini, dan itu pernyataan yang berpihak pro kepada pemerintah. Seperti itu. Jangan sampai hal-hal seperti begitu terus terjadi. Apalagi MRP baru kasih keluar pernyataan begini, aduh sayang sekali seperti itu. Jadi mungkin itu yang saya bisa itu sudah terima yang kasih. mengganggu. Terima kasih Kak Kaster. Ini yang betul-betul mengganggu pemikiran kita yang hari ini sedang berpikir soal yang lain, dong pergi bicara yang lain lagi MRP ini. Oke, ini tadi dari timekeeper sudah ingatkan waktunya habis. Jadi mungkin dari dua pertanyaan tadi sudah bisa mewakili dijawab oleh Kak Esther. Dan mungkin kita sebelum masuk ke berikut, saya ingatkan kepada kawan-kawan ini ada di dalam kolom chat itu ada link petisi untuk dukung kepada masyarakat adat suku Ayu dengan suku Moi yang sedang berjuang ini, dan link absen, jadi bisa mengisi itu. Karena waktu sudah habis, saya mohon maaf kepada kawan-kawan yang ingin tanya atau ingin masukan, belum bisa kita lanjutkan, dan saya mungkin kasih closing statement saja ke pembicara kita untuk menutupi ini. Kepada pembicara pertama saya kasih waktu 2 menit untuk memberikan pernyataan penutup. Kepada pembicara pertama, kawan Victor Claviu, saya persilakan kesempatan. Oh baik, terima kasih. Closing statement kami dari suku Moi, bahkan pun Ayu, adalah bagaimana teman-teman Papua jangan melihat kita orang dari pantai, dari gunung, dari suku A, suku B, tidak. Tapi bagaimana kita orang melihat Papua itu secara umumnya, karena dari kacamata Jakarta ini melihat Papua itu diambang kehancuran. Itu mungkin dukungan kami teman-teman. Saya berharap bahwa teman-teman punya solidaritas yang kuat untuk mendukung kami, bahkan pun suku yang berikutnya. Itu mungkin dari saya, Mr.
Oke, ya berikut saya persilakan kepada Kakak Esther sesuai dengan urutan penyampaian, mungkin bisa kasih closing statement. Ya, saya sama dengan Adik Victor. Persoalan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat adat suku Ayu dan Moi itu bukan persoalan dua suku ini saja. Itu persoalan kita orang Papua. Dari Raja Ampat sampai di eh, Merauke. Itu persoalan bangsa, itu persoalan kita semua orang Papua. Itu sebabnya konsolidasi bersama, gerak bersama itu penting dilakukan. Persoalan ini bukan persoalan meskipun pemerintah berusaha untuk membuat DOB memisahkan, memotong supaya kita tidak peduli dengan orang-orang lain, tapi mari kita berdiri sama-sama mengatakan bahwa persoalan ini persoalan kita dan kita hadapi bersama-sama. Semua komponen masyarakat adat, gereja, pemerintah, kelompok-kelompok perempuan, mari kita berdiri sama-sama. Karena ini persoalan kita, persoalan antara hidup dan mati, persoalan eksistensi kita sebagai orang Papua. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Kakak Esther closing statementnya. Dan berikut saya persilakan juga kepada pembicara dari Bentala Rakyat. Silakan kepada Kakak Lia. Persilakan. Saya pasti sama dengan Kakak Esther dan juga Victor bahwa perjuangan masyarakat adat suku Ayu ini adalah perjuangan semua orang Papua begitu. Itu jadi tugas kita adalah mendukung masyarakat adat suku Ayu dengan segala upaya yang sudah kita lakukan, karena tangan petisi, diskusi di basis-basis, dan juga tadi ada pertanyaan soal MRP. MRP ketika dia itu tugas kita anak muda untuk paksa MRP untuk paksa dia untuk bilang, aku harus tahu kok fungsi di sini sebagai apa begitu. Paksa MRP begitu. Dan ya tadi ada pertanyaan soal pemerintah juga. Tadi Kak Esther sudah bicara bahwa pemerintah itu adalah pelaku begitu. Pemerintah itu adalah pelaku dari orang yang mengeluarkan izin. Jadi pemerintah, DPR, MRP itu harus didesak oleh siapa? Didesak oleh kita melalui diskusi-diskusi seperti ini. Begitu dari saya. Dan ya teman-teman, ini mau kasih tahu tanggal 27 yang ada di Jakarta atau Bandung itu bisa ikut terlibat di pengantaran petisi yang akan kita lakukan di aksi tanggal 22 Juli. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih pembicara 1, 2, dan 3 dalam kesempatan ini. Untuk beberapa catatan penting untuk tindak lanjut seperti tadi masukan dari kawan Dorcas juga, bagian dukungan untuk kedua suku sebagai satu bagian dari satu bangsa kita di Papua, tentu kita akan lakukan, dan apa yang kita lakukan hari ini juga bentuk dari dukungan kami, tetapi untuk secara tertulis akan jalan. Dan saya sampaikan juga untuk yang tanggal 22 penyerahan petisi, kawan-kawan dari masing-masing wilayah, kabupaten, dan daerah menyambut kegiatan itu, silakan bikin barisan dan gerakan masing-masing. Kalau bila perlu, ini melalui ini saya sampaikan, bila perlu satukan barisan. Kita kasih desak pemerintah di masing-masing daerah yang ada. Ini masalah kebangsaan. Mungkin itu. Kemudian terakhirnya, saya belum pernah tutup closing menyimpulkan diskusi sesi episode pertama maupun kedua, sehingga mungkin dalam kesempatan saya ingin tutupkan sebagai berjalannya proses diskusi ini dengan satu surat ini. Surat ini disampaikan kepada para cukong-cukong, para kapitalis doran dan negara ini yang berusaha untuk rampas tanah adat kami hitung di tanah Papua ini. Ini hutan kami, ini tanah kami. Kami terlahir di negeri ini. Kita bisa hidup tanpa cukong-cukong bandit. Tapi kita tidak bisa hidup tanpa kita emput hutan, kita emput tanah adat ini. Kamu ragu siapa lagi? PT SAS, PT IAL. Kamu kawan-kawan su ambil tompu tanah adat, hutan adat. Kamu su ambil gunung raksasa di Tembagapura, pegunungan Arfak.
Kamsu ambil minyak di Sorong dan Bintuni, semen di Maruni, Manokwari. Kamsu kasih robek-robek mama kandungan. Tak bisa lagi hasilkan makanan, obat-obatan, pengetahuan, adat istiadat, seni dan bahasa, hukum dan kepercayaan. Kamu stop sudah. Biarkan tongkun sisa negeri ini, tanah, hutan adat kami. Kita mau hidup 1000 tahun lagi di negeri kami. Terima kasih. Kawan-kawan, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Permohonan maaf dalam diskusi ini. Kalau berjalannya proses diskusi ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya juga manusia, mohon dimaafkan. Pesan terakhir, kawan-kawan, kita adalah generasi yang terakhir di tanah air ini, terlahir di dalam situasi kekacauan, kehancuran, tanah yang terhancur, manusia yang terhancur. Mari bangkit, bersatu, dan lawan. Kita penentu, kita punya nasib, pasti akan ada. Kepada MC saya kembalikan waktu. Baik, terima kasih kawan Marcel yang sudah memandu diskusi dari awal sampai sudah mewakil, dan terima kasih keempat narasumber yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa kepada kami di pagi hari ini. Kawan-kawan, selanjutnya kami akan membuka ruang untuk kawan-kawan yang belum menandatangani petisi, ada di kolom chat, jadi teman-teman bisa bantu bentuk solidaritas dari kawan-kawan, bisa menandatangani link petisi yang kami ada sebar di kolom chat, dan juga bisa share kemanapun yang kawan-kawan bisa. Selanjutnya teman-teman, kita masuk di penyerahan sertifikat. Penyerahan sertifikat ini akan dilakukan dengan foto bersama. Jadi nanti perwakilan dari setiap narasumber satu-satu untuk menerima sertifikat. Oke, sudah ditampilkan. Oke, yang pertama Kakak Esther Halu. Teman-teman semua bisa kameranya dinyalakan dan kita foto bersama. Ya, ya, selanjutnya Kakak Victor Claviu sebagai narasumber bisa on kamera, terus kita foto bersama kawan-kawan juga. Oke, terima kasih. Selanjutnya narasumber berikutnya Kakak Natalia Yewen. Baik, terima kasih teman-teman CEO yang sudah share, dan terima kasih banyak untuk ketiga narasumber yang sudah luar biasa memberikan materi pada pagi hari ini, walaupun kurang Abang Eman yang tidak bisa dihubungi karena satu dan lain hal. Selanjutnya teman-teman, tadi ada masukan dari kawan perempuannya untuk kita beri dukungan lewat kawan Dorcas ya,
Jadi kita bisa beri dukungan, jadi kawan-kawan bisa lewat kertas atau apapun di situ yang bisa teman-teman tulis sebagai bentuk solidaritas untuk suku Awi dan suku Moi, dan kita akan foto bersama. Kayak begini, kayak ini kelihatannya. Kayak gini, selamatkan hutan adat Papua. Kertas kosong atau apa teman-teman bisa tulis. Halo teman-teman, ya teman-teman tulis saja di kertas itu, ya oke. Ya seperti kakak Donika Bleskadi tadi tulis begitu teman-teman. Saya punya ada nih. MC punya ini bagaimana ini? Langsung terbit ya? Iya, ini langsung khusus. Kalau ini langsung dari, ya, yang punya kantor. Iya, teman-teman yang mau screenshot kalau sudah kasih tahu ya biar kita semua. Oke, Ya ini operator mainkan. Rato tolong dulu dong. Ini udah di screenshot apa belum ya? Biar kita semua kompak. Kawan Pesmin mana? Tulisnya lama banget. Kawan Pesmin, Sabar, sabar, kawan tinggal sabar, tulis sabar. pesan aja Tadi kok lagi lama. lagi cari bolpen tadi, Aduh, sabar, aduh, sabar. aduh. Kawan mahasiswa bagaimana tuh bolpen gak ada ya. Oke. Sorry, soalnya bukan mahasiswa. Oh ya, iya kita tahu petani hormat ya. Teman-teman ini sudah screenshot apa belum ya? Oke, aku hitung ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Iya, boleh satu kali lagi. Satu, dua, Teman-teman, 1, 2, 3. Iya, sudah. Silakan MC. oke, makasih Kak Astrid. Selanjutnya teman-teman kita foto bersama tanpa poster yang tadi. Jadi tunjukkan kecantikan dan ketampanan teman-teman. Oke, Cio kalau sudah bisa bantu diarahkan. Oke, kalau gitu aku hitung lagi ya. Yuk, 1, 2, 3. Boleh satu kali lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah. Bisa. Lalu, Baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Banyak hormat dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah hadir dan juga ketiga narasumber. Kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan karena ini untuk tuang kita